Patrick beberapa hari lalu menyebut dalam konferensi pers bahwa Wanda Hamidah datang tengah malam jam 22.39 WIB dan manjat pagar. Nah, ini agak tidak masuk di akal dan tidak ada logika hukumnya penjelasan Patrick ini. Karena sangat tidak masuk di akal sehat apabila Wanda Hamidah datang langsung manjat. Pasti ada sebab akibat kenapa Wanda Hamidah manjat. Pasti ada sebab akibat kenapa Wanda Hamidah sampai nekat memanjat pagar dan sampai masuk ke dalam pekarangan. Patrick. Dan mantan suaminya Daniel Patrick Hadiskull agaknya semakin memanas. Bagaimana tidak, setelah melaporkan Wanda, Daniel terlihat kembali mendatangi Polres Metro Depok kemarin. Lantas apa maksud kedatangan Daniel? Dan seperti apa pula Daniel menjawab kabar terkait dirinya yang disebut memutus komunikasi antara Wanda dengan putranya Malakan? Halo, selamat siang semuanya. Hari ini saya akan membahas mengenai kasusnya Wanda Hamidah pasca konferensi pers dari mantan suaminya yaitu Patrick. Tetapi sebelum itu, saya ingin mengatakan gini, saya tidak akan menanggapi seluruh komentar yang ada di kolom komentar dalam video saya sebelumnya terkait pembahasan saya mengenai transaksi Telkomsel dengan GoTo atau Gojek, di mana dalam video itu saya bilang tidak ada transaksi afiliasi maupun benturan kepentingan, dan pernyataan saya tersebut sudah terbukti karena sudah ada penjelasan singkat dari pihak dari pihak Telkom, yakni pihak Telkom menyebut bahwa tidak ada hubungan afiliasi dalam transaksi antara Telkomsel dengan Gojek, sehingga terbukti argumentasi saya bahwa oleh karena tidak ada hubungan afiliasi maka tidak ada transaksi afiliasi dalam kasus transaksi antara Telkomsel dengan Gojek. Dalam kesempatan ini saya akan langsung membahas mengenai kasusnya Wanda Hamidah pasca konferensi pers dari mantan suaminya yaitu Patrick. Patrick beberapa hari lalu menyebut dalam konferensi pers bahwa Wanda Hamidah datang tengah malam jam 22.39 WIB dan manjat pagar. Nah, ini agak tidak masuk di akal dan tidak ada logika hukumnya penjelasan Patrick ini. Karena sangat tidak masuk di akal sehat apabila Wanda Hamidah datang langsung manjat. Pasti ada sebab akibat kenapa Wanda Hamidah manjat. Pasti ada sebab akibat kenapa Wanda Hamidah sampai nekat memanjat pagar dan sampai masuk ke dalam pekarangan. Patrick. Memasukkan pekarangan orang lain tanpa seizin pemilik yang diduga telah melakukan pengerusakan dan juga ada kata-kata penghinaan. Nah, saya yakin Wanda Hamidah sudah melakukan komunikasi, sudah memanggil dari pagar, tetapi juga tidak ada respon dari tuan rumah, sehingga dia nekat memasuki pekarangan dan manjat pagar. Sehingga saya memperkuat argumentasi saya sebelumnya bahwa selain karena tindakan tersebut dilakukan karena daya paksa, dan orang yang melakukan tindakan karena daya paksa itu tidak dapat dipidana, saya ingin tambah argumentasi saya supaya makin kuat, yaitu Wanda Hamidah adalah istrinya Patrick. Wanda Hamidah adalah mantan istri dari Patrick. Sehingga pertanyaannya adalah, kalau Patrick melaporkan Wanda Hamidah dengan pasal 167 KUH pidana memasuki pekarangan tanpa izin, pertanyaan saya kepada Patrick dan kuasa hukumnya adalah, apakah Wanda Hamidah selaku mantan istri yang datang ke rumah mantan suami, apakah harus mendapat izin dari Patrick? Itu pertanyaan hukumnya. Karena kan 167. Ya, tentu jawabannya adalah Wanda Hamidah tidak perlu izin untuk masuk ke pekarangan rumah Patrick, mantan suami Wanda Hamidah. Kenapa? Karena Wanda Hamidah adalah mantan istri Patrick. Wanda Hamidah adalah orang yang sangat dikenal oleh Patrick. Wanda Hamidah bukan orang asing. Wanda Hamidah bukan orang yang tidak dikenal oleh Patrick. Tetapi Wanda Hamidah adalah mantan istri Patrick yang pernah tinggal bareng sebagai suami istri. Wanda Hamidah pernah melahirkan anak untuk Patrick. Pernah makan bareng, makan berdua, sepiring berdua, ya, segelas berdua, saling jilat-jilatan berdua, ya, maksudnya jilat es krim, ya, jilat es krim. Nah, maka saya bilang bahwa saya mengatakan gini, pasal 167 KUH pidana tidak dapat diberlakukan terhadap Wanda Hamidah. Pasal 167 KUH pidana tidak dapat diberlakukan terhadap orang-orang yang dikenal oleh pemilik rumah atau tuan rumah. Wanda Hamidah ini bukan dikenal aja, tapi sangat dikenal oleh Patrick selaku tuan rumah.
Jadi pasal 167 itu hanya dapat diterapkan terhadap orang-orang yang tidak dikenal atau orang asing yang nekat masuk ke dalam pekarangan tuan rumah, di mana tuan rumah sendiri tidak mengenal orang asing tersebut atau orang yang tidak kenal tersebut, tapi tahu-tahu udah ada di dalam pekarangan. Nah, seperti itu penerapan 167 KUH pidana, karena tidak ada rasional hukumnya apabila menerapkan 167 KUH pidana terhadap orang yang sangat kita kenal, bahkan pernah tinggal bareng, bahkan pernah jadi istri. Jadi untuk Patrick dan kuasa hukumnya, maka laporan saudara pasal 167 KUH pidana itu nggak masuk akal sehat. Ya, Wanda Hamidah memang siapa mau dipidanakan? Kan dia mantan istri Anda. Ya, otomatis Anda sangat mengenal dia. Bagaimana logika hukumnya? Anda yang sangat mengenal Wanda Hamidah mau pidanakan Wanda Hamidah hanya karena dia masuk pekarangan tanpa izin. Pasal 167 itu nggak bisa dilakukan terhadap orang-orang yang kita kenal, yang masuk pekarangan rumah kita sekalipun tanpa izin. Contoh, kalau ada keponakan saya datang misalnya dari Surabaya, atau teman saya nih datang dari jauh dari Kalimantan Utara misalnya, tiba-tiba masuknya memang ke dalam pekarangan saya, nggak ada izin, nggak ada komunikasi. Dia bilang, saya tanya kenapa masuk, alasannya karena ingin kasih surprise karena sudah lama gak ketemu. Keponakan saya masuk lah, udah ada ya pekarangan, ada teman saya juga ada di dalam pekarangan. Lantas pertanyaan saya apa? Saya mau pidanakan dia. Gimana logika hukumnya kalau saya mau pidanakan orang-orang yang sangat saya kenal seperti teman dekat saya itu dan keponakan saya? Masa keponakan datang masuk ke pekarangan tanpa izin mau dipidanakan, teman dekat datang masuk ke pekarangan rumah mau saya pidanakan? Gimana logika hukumnya? Pasal 167 itu tidak bisa diberlakukan terhadap orang-orang yang kita kenal. Ya, untuk kuasa hukum Patrick, Anda harus paham juga. Jangan Anda asal kompres, jangan asal bikin laporan juga. Ya, karena pasal 167 itu tidak dapat diberlakukan terhadap orang-orang yang sangat kita kenal. Dan kita kenal, apalagi kita ketahui Wanda Hamidah itu kan mantan istrinya Patrick. Dan Patrick sangat kenal dengan sosok Wanda Hamidah. Tinggal serumah, Wanda pernah melahirkan anak untuk Patrick. Ya, jadi pasal 167 tidak dapat diberlakukan terhadap orang yang kita kenal, sangat kita kenal, tetapi hanya dapat dilakukan terhadap orang yang tidak kita kenal, orang asing yang ada di dalam, yang nekat masuk ke pekarangan rumah. Nah, di dalam konpres juga mantan suami Wanda Hamidah menyebut Wanda Hamidah itu manjat, tidak ada ketok tapi manjat. Nah, ini kan yang seolah-olah Wanda Hamidah bermasalah secara psikologis. Pertanyaan saya sederhana, apakah Patrick dan kuasa hukumnya dapat membuktikan bahwa Wanda Hamidah bermasalah dari segi psikologis? Bisa nggak membuktikan itu? Saya juga ingin menyebut Wanda Hamidah tidak perlu izin untuk masuk pekarangan rumah Patrick. Ya, Wanda tidak perlu izin masuk pekarangan Patrick karena Wanda Hamidah adalah orang yang dikenal oleh Patrick. Ya, sehingga pasal 167 KUH pidana tidak dapat diberlakukan terhadap Wanda Hamidah. Wanda Hamidah tidak perlu izin untuk masuk ke pekarangan Patrick, apalagi dalam itu ada anak bersama dengan Patrick. Ya, di dalam rumah itu masih ada anaknya Wanda Hamidah, dan Wanda Hamidah sebagai pemegang hak asuh yang memiliki hak asuh yang ditunjuk oleh pengadilan. Jadi nggak perlu izin Wanda Hamidah masuk ke pekarangan rumah, dan Wanda Hamidah juga tidak dapat dipidana dengan pasal 167 KUH pidana karena itu untuk orang asing, orang yang tidak dikenal. Tidak bisa mempidanakan kalau orang yang dikenal masuk ke dalam pekarangan.